Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi. Sehat semuanya anak-anakku? Sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, mari salah satu memimpin berdoa. Ayo Mbak Devi, mungkin bisa dipimpin teman-temannya. Siapa? Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Nah, jadi kita di setiap kegiatan itu selalu harus diawali dengan berdoa supaya apa? Supaya diberikan kelancaran. Seperti itu ya. Nah, pinter Mbak Lia. Oke. Kita harus dibiasakan untuk menjaga pola hidup bersih dan sehat. Nah, seperti itu. Oke, kemudian untuk prevensi nanti bisa dilakukan di link Google Classroom yang sudah Bapak kirimkan di WhatsApp group ya, anak-anak semuanya ya. Oke. Nah, alhamdulillah. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Pada hari ini nanti kita akan belajar tentang yang pertama itu nanti anak-anakku akan mengidentifikasi atau menemukan kata-kata yang dicetak miring dalam teks bacaan tentang konduktor dan isolator. Kemudian setelah itu nanti akan membuat ringkasan dari teks bacaan itu. Nah, setelah membuat ringkasan, nanti anak-anakku akan mempresentasikannya. Yang pernah membantu ibunya memasak di dapur. Siapa yang pernah bantu? Kira-kira ketika anak-anak ini membantu ibunya memasak di dapur, kemudian memegang itu apa namanya spatula atau sendoknya itu, ketika sendoknya itu terbuat dari besi, yang dirasakan apa anak-anakku semuanya? Panas. Mengapa ya ketika sendok yang digunakan untuk mengaduk masakan itu bisa terasa panas? Nah, kalau misalkan yang dibuat ngaduk itu sendoknya terbuat dari kayu, apa yang dirasakan? Tidak panas. Tidak panas. Kenapa? Benda yang namanya konduktor itu tadi benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Isolator itu adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Membacanya anak-anakmu membacanya secara bergantian. Satu paragraf dibaca oleh siapa, nanti paragraf selanjutnya oleh siapa. Nah, yang pertama Bapak pengen Mbak Fitri membaca paragraf pertama. Coba Mbak Fitri, paragraf pertama dibaca. Bahan konduktor dan isolator. Di sekitarmu terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Paragraf selanjutnya, ini Bapak pengen Mbak Tias. Coba dibaca Mbak Tias paragraf yang kedua. Bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari bahan logam. Semuanya sudah lancar dalam membaca. Berikan tepuk tangan buat kita semua. Bagaimana ya caranya kita itu membuat ringkasan dari bacaan yang kita baca? Bagaimana? Ada yang dicari per paragrafnya, Pak. Bagaimana? Per paragrafnya dicari informasi penting, kalimat utamanya. Langkah-langkah membuat ringkasan. Yang pertama, membaca teks dengan teliti. Nah, itu yang harus dilakukan. Jadi, membaca teks bacaannya itu dengan teliti. Yang kedua adalah menemukan ide pokok di setiap paragraf. Nah, setelah membaca teks, yang kedua adalah menemukan ide pokok di setiap paragraf. Nah, yang ketiga, menyusun ide-ide pokok menjadi kalimat pendek. Dan yang terakhir langkahnya adalah
memadukan ide-ide pokok dan menceritakan kembali menggunakan bahasanya sendiri. Nah, sekarang Bapak akan memberikan lembar kerja yang pertama. Nah, yang kemarin sudah Bapak kirimkan di WhatsApp grup kelas. Nah, sudah di-download ya anak-anakku ya? Sudah baca Pak Guru. Nah, ini lembar kerjanya. Nah, seperti ini. Nah, oke. Sudah selesai? Sudah. Oke. Coba ini yang nomor pertanyaan 1. Kata-kata yang dicetak miring atau yang nomor 2 di situ yang dicetak miring dalam teks bacaan atau kata-kata yang sulit dalam teks bacaan ada apa saja? Siapa yang bisa menyebutkan? Ayo. Ya, siap. Ada alat. Ya, ada alat. Kemudian apa lagi? Yang lain? Di sekitar kita terdapat banyak benda dan berbagai macam benda. Ya. Terus? Pemilihan bahan didasarkan pada sifat yang dimiliki bahan tersebut. Bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut konduktor. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas disebut bahan semikonduktor. Sudah, Pak? Pinter. Berikan tepuk tangan buat teman-teman yang sudah menjawab. Jadi jangan lupa ya, tugasnya dikirim di Google Classroom yang sudah Bapak buat ya. Selanjutnya supaya anak-anak Bapak ini lebih memahami terkait apa itu benda konduktor dan benda isolator seperti itu. Nah, Bapak ada video. Nah, bisa didengar ya suaranya anak-anakku? Bisa. Sekarang adalah kegiatan selanjutnya. Apa itu? Adalah lembar kerja kedua. Nah, kira-kira gambar nomor 1 sampai dengan nomor 10 itu namanya apa? Kemudian termasuk ke dalam benda konduktor atau benda isolator. Yuk, satu persatu. Benda nomor 1 tadi dituliskan dalam tabel di sini. Benda nomor 1 namanya apa? Lihat, Pak. Penghapus. Penghapus itu konduktor atau isolator? Isolator. Mengapa penghapus termasuk isolator? Tak bisa menghantarkan listrik. Panas. Yang selanjutnya, Bapak akan membagi kelas ini menjadi beberapa kelompok, 5 kelompok. Setelah berkumpul dengan anggota kelompoknya, anak-anakku akan mengerjakan LKPD 3. Apa itu LKPD 3? LKPD 3 nanti anak-anakku akan mengamati benda-benda, melakukan percobaan dari beberapa benda yang ada di sekitar rumah anak-anak semuanya. Oke ya? Paham ya? Iya, Pak. Oke. Kemudian silakan berkumpul dengan anggota kelompoknya ya. Nah, nanti dikerjakan melalui WhatsApp. Sekarang waktunya anak-anakku di setiap kelompok itu mempresentasikan hasil pengamatannya. Karena pembelajaran 1 hari ini, anak-anakku sudah belajar apa saja ya?
Konduktor, isolator. Meringkas. Meringkas. Oh, iya. Jadi yang sudah dipelajari pada hari ini, Bapak ulangi ya. Yang pertama adalah mengidentifikasi kata sulit. Nah, kemudian yang kedua adalah membuat ringkasan. Yang ketiga adalah sifat-sifat benda, yaitu konduktor dan isolator. Seperti itu. Oke. Nah, berhubung ini juga waktunya sudah hampir habis. Ada pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada anak-anakku semuanya, ketika anak-anak nanti membantu orang tua, terutama ibu di dapur, memasak seperti itu harus selalu berhati-hati. Karena apa? Di dapur itu banyak benda yang tergolong benda konduktor dan benda isolator. Jangan sampai nanti anak-anakku salah memegang, ternyata yang dipegang adalah benda konduktor yang dalam keadaan panas. Ya, seperti itu. Jadi harus selalu berhati-hati. Kemudian nanti setelah berakhirnya pembelajaran hari ini, tolong dikerjakan evaluasi yang sudah Bapak kirimkan di Google Classroom. Nanti Bapak kasih waktu tenggatnya sampai jam 7 malam. Ya, jadi nanti sebelum jam 7 malam dikirimkan melalui Google Classroom. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Siap di tempat, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Pak, cukupkan sekian. Ada kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Selalu jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, selalu pakai masker supaya kita terhindar dari virus COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.